Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ya kita kembali bisa bersama dalam program kita kesehatan holistik. Pada kesempatan siang hari ini kita masih akan membahas tentang ruqyah syariah dan kita sampai pada pembahasan jenis ya dan berbagai macam jenis sihir ya, berbagai macam jenis sihir. Pada kesempatan yang pertama ini kita akan jelaskan tentang ya adapun hukum sihir kita sudah jelaskan yang lalu ya, haram dan dia masuk dalam kesyirikan. Tidak boleh menghilangkan sihir dengan sihir yang lain, tidak boleh dipelajari ya sihir itu karena dia bagian daripada ilmu yang tidak boleh ya untuk dipelajari. Hal yang penting yang perlu saya sampaikan di sini tentang perbedaan antara sihir, karamah dan mukjizat. Ya, semuanya adalah perkara di luar kebiasaan atau di luar kebiasaan manusia biasa. Cuman bedanya kalau mukjizat itu hanya untuk para nabi dan rasul ya, seperti kisah Nabi Musa yang tongkat bisa menjadi ular besar, Rasulullah SAW membelah bulan dan sebagainya. Itu perkara yang amrun khariqun anil adah, perkara yang di luar kebiasaan manusia, itu bisa dilakukan. Kemudian mukjizat ya, ini adalah khusus bagi para rasul. Kemudian karamah ya, karamah juga sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, tapi kalau para ulama kita menyebutkan seutama-utamanya karamah adalah istiqomah di dalam agama. Namun ketika seseorang itu mendapati sesuatu yang di luar kebiasaan, bedanya dengan mukjizat, kalau karamah ini manusia atau selain para nabi dan rasul bisa. Yang kedua, karamah ini tidak dipelajari. Ya, tidak dipelajari. Ini bedanya dengan sihir. Kalau sihir dipelajari, perkara yang di luar kemampuan manusia biasa bisa dilakukan, ya. Dan ini sihir, ya, dipelajari. Adapun karamah, dia datang saat dibutuhkan, dan itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kapan dikehendaki, ya. Kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan melihat pada jenis sihir yang pertama ya, yaitu sihir tafriq. Sihir tafriq ini adalah jenis sihir yang tujuannya untuk memisahkan antara dua orang yang saling baik ya, saling menyayangi, saling mencintai, saling bersaudara, apakah itu suami istri atau seorang ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, atau di antara karib kerabat. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 101 tentang wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih ya. Jadi fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih ya. Ada orang yang mempelajari sihir yang memang untuk memisahkan suami istri. Dan tentu ini adalah sebuah dosa yang sangat besar ya, sebuah dosa yang sangat besar. Ini bisa berlaku seorang anak dengan ibunya dipisahkan,
suami istri, saudara dengan saudaranya, atasan dengan bawahannya, teman karib dengan teman yang lainnya, dan berbagai macam kondisi yang pada prinsipnya adalah memisahkan hubungan dua orang yang sebelumnya saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, kemudian dipisahkan. Bagaimana a'rad, ya, a'rad sihir at-tafriq ini, ya, tanda-tanda sihir tafriq ini coba kita lihat, ya. Inqilabul ahwal faja'atan min hubbin ila bughdin. Perubahan yang drastis yang dialami oleh seseorang yang tadinya saling menyayangi, tiba-tiba saling membenci. Ya, dia perubahannya sangat drastis. Ya, kasratus sukuk bainahuma. Banyak keraguan. Ya. Banyak keraguan di antara dua orang ini. Banyak kecurigaan. Ya. Ada multimas al-a'dzar. Tidak saling memberi udzur. Ya, kan yang namanya manusia biasa kita punya salah, ya. Seyukyanya ketika saudara kita melakukan kesalahan, atau pasangan kita, atau orang tua kita, atau anak kita melakukan kesalahan, ya, seharusnya kita memberi udzur, ya, harusnya kita memberi udzur kepada mereka. Namun ketika sihir ini sudah masuk ke dalam diri seseorang, pokoknya tidak ada alasan lagi. Bahkan perkara-perkara yang kecil bisa menjadi sangat besar, ya. Ini yang terjadi. Kemudian ta'zim asbabil khilaf wa in kanat haqirah. Ya, jadi perkara yang sangat kecil menjadi sebab permusuhan dan perpecahan. Ya. Pokoknya tidak baku baik, ya, tidak saling hal yang sepele sebenarnya, yang sangat sederhana sekali mungkin, ya. Kita pernah mendapati suami istri mungkin masalah makanan saja, masalah meletakkan di tempat sesuatu, atau perkara AC, satu suka dingin, satu tidak. Tapi kalau memang ada sihir di dalam rumah tangga itu, hal yang sepele itu bisa menjadi permasalahan yang besar, ya. Kemudian qalbu suratir rajuli fi aini zaujatihi wa qalbu surati zaujati fi aini zaujiha. Farrajulu yara zaujatahu fi manzarin qabihin wa in kanat min ajmalin nisa wal haqiqah anna syaitan al muwakkal bisihr huwa alladhi yutasawwar ala wajhiha bi suratin qabihah wal mar'atu tara zaujaha fi manzarin mukhifin mur'ib. Jadi di antara ciri sihir perpisahan atau sihir tafriq ini, ya, seorang suami tiba-tiba melihat istrinya itu jelek sekali, padahal dia adalah termasuk wanita yang sangat cantik. Ya, pokoknya jelek. Ya, seperti yang saya pernah sampaikan juga di majelis ini, saya pernah mendapati seorang ibu, ya, yang kalau suaminya datang itu sang ibu langsung ambil parang. Ya, langsung ambil parang. Kemudian kita tanya, kenapa ibu kalau datang suami langsung ambil parang? Dia bilang, Ustadz, saya tidak melihat bahwa itu suami saya. Yang saya lihat adalah kera yang besar yang akan menyerang saya. Ya, begitu seterusnya. Ya, atau hal-hal yang seperti itu yang muncul. Ya, akhirnya alhamdulillah sang ibu ini bisa tertolong dan sembuh, ya, sampai akhirnya bisa melihat suaminya seperti sedia kala. Jadi atau sebaliknya, ya, sebaliknya naudzubillah, seorang istri, atau sebaliknya seorang suami melihat istrinya itu jelek sekali, atau seorang istri melihat suaminya sangat jelek sekali. Ya, kata para ulama kita, sebenarnya yang muncul di
penampakan perwajahan di pasangan tersebut adalah syaitan yang memang membuat kebencian di antara mereka. Ini. Jadi kadang sang istri takut atau jelek ya memandang suaminya, atau dia merasa takut akan selalu disakiti. Kemudian karahiyatul mashhur likulli amalin yaqumu bihi at-taraful akhar. Ciri-ciri sihir tafrik yang lain adalah apapun yang diperbuat ya, apapun yang diperbuat oleh orang yang kena sihir itu atau yang mau dipisahkan selalu negatif. Biar dia melakukan hal yang positif selalu negatif. Mau membantu dikira menghina, memuji dikira menghina, ya. Pokoknya selalu negatif terhadap orang yang memang mau dipisahkan. Negative thinking, keraguannya tinggi, ya. Ini. Jadi apapun yang dilakukan oleh seseorang yang kena sihir itu, yang mau dipisahkan selalu buruk. Kemudian karahiyatul mashhur lil makan alladhi yajlisu fihi taraful akhar. Ya, fatara az-zawja kharijal bait fi halatin nafsiyah jayyidah fa idza dakhala al-bait sya'ara bidiqi nafsin syadid. Orang yang mau dipisahkan itu ya, dia selalu tidak senang tinggal bersama orang tersebut. Ya, pokoknya kalau ada misalnya suami istri karena dia sudah kena sihir, kalau lihat suaminya jengkel, lihat di situ di mana suaminya pernah duduk di tempat itu, dia tidak mau duduk lagi. Pokoknya kejengkelan saja. Ya. Atau misalnya contohnya ketika dia di luar rumah fresh, tapi begitu masuk rumah langsung terjadi permusuhan. Ya, jadi begitu masuk dalam rumah langsung terjadi permusuhan. Ini. Kemudian ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan wasababut tafriq baina az-zawjaini bis-sihr ya ma yukhayyal ila rajuli awil mar'ati minal akhar min su'in mandarin au khuluqin au nahwi dzalika minal asbab al-mufdiyah lil firaq au lil furqah. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan juga bahwa sebabnya itu karena memang setan itu memunculkan dalam diri orang yang tidak yang terkena sihir itu sesuatu yang dibenci, baik sifat maupun perbuatannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, di sini Syekh Wahid Abdul Salam Bali mengatakan, yadhhabu rajulu ila sahir wa yatlubu minhu an yufarriq baina fulan wa zaujatihi fayatlubu minhu sahir an yu'tiyahu ismar rajul al-murad sihruhu au sihrahu wasmu ummihi summa yatlubu minhu atharan min atharihi. Ya, jadi ini bisa terjadi misalnya seseorang itu mendatangi tukang sihir, kemudian tukang sihir menanyakan siapa nama ibunya, kemudian mengambil sisa-sisa yang bersentuhan dengan tubuhnya. Itu bisa rambutnya, bisa pakaiannya, bisa songkoknya, atau apa yang biasa dipakai di kepala. Bisa jilbab kalau perempuan, bisa juga belangkon ya kalau di satu masyarakat tertentu di Jawa, atau apa saja, topi dan sebagainya. Fa illam yastati ya amila lahu sihran alama'in mathalan au amarahu an yaskubahu fi tariqil al-murad sihruhu fa idza takhattahu usiba bisihr au an yada'ahu lahu ala ta'amin au syarab. Jadi ini beliau sebutkan salah satu caranya adalah
Eh, Kalau dari sisa-sisa pakaian tadi ya, rambut, pakaian, kuku atau sisa songkok ya, topi, jilbab. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka caranya adalah disiramkan air di mana dia biasa lewati, atau sihir itu dimasukkan pada makanan dan minuman. Ya, sihir itu dimasukkan ke dalam makanan atau minuman, ya, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini pentingnya setiap kita itu pada waktu pagi dan petang kita berzikir, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita. Dan ya, yang lalu kita telah sebutkan, selain zikir-zikir itu, ya, setiap pagi kita minum ya atau makan kurma ajwa 7 butir, ya. Siapa yang makan kurma ajwa 7 butir, maka dia akan terhindar daripada sihir, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kasus seperti ini, kalau ada yang merasakan, ya, maka hendaknya melakukan hal-hal berikut. Pertama, dalam pengobatan itu menjadi 3 tahap, ya. Tahap pertama, sebelum pengobatan, apa yang kita lakukan? 1, tahiyatul jawil imani sahih, ya, fanakumu bi ikhrajis suwar minal baiti alladhi tu'alaj fihi hatta ya yatasanna lil malaikati an tadkhulahu. Jadi yang pertama, ini pengobatannya, ya. Sebelum pengobatan, menyiapkan dulu tempat atau prakondisi, ya, mengkondisikan tempat itu yang mendukung untuk keimanan. Misalnya dihilangkan gambar-gambar bernyawa, ya, foto-foto atau patung-patung yang ketika itu dihilangkan maka akan bisa menjadi asbab malaikat rahmat itu masuk ke dalam rumah seseorang. Jadi kalau ada patung, ada gambar bernyawa digantung, ya, itu kita khawatir, ya, malaikat rahmat tidak bisa masuk. Ya, kalau malaikat maut dimanapun, ya, pernah kita ceramah begini, tapi Ustaz, malaikat maut tetap bisa masuk. Ya, memang malaikat maut itu dia akan bisa menemui kita dimanapun kita berada. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kapanpun dan dimanapun kalian akan bisa didatangi yang namanya kematian, meskipun kalian di dalam buyut, rumah, atau fi burujim musayyadah, di dalam kotak, ya, atau peti besi, tidak akan pernah luput dari namanya al-ajal, ya. Kemudian ikhraju ma ma'al maridi min hijabin, ya, au tamimatin wa harkuha. Membersihkan dari orang yang mau diobati ini dari perkara-perkara yang dijadikan jimat-jimat, ya, dikeluarkan. Misalnya raja-raja, atau ada yang dia pegang, keris, apakah kalung atau gelang atau apa saja yang dengan tujuan untuk menolak bala atau dijadikan sebagai jimat, ya, ini dikeluarkan semuanya. Bisa dibakar, ya, bisa dibakar untuk sambil dibacakan ayat ruqyah untuk menghilangkan pengaruhnya. Kemudian khuluwul makan min gina'in au mizmar, terbebasnya tempat dari nyanyian maupun seruling, ya, salah satu alat musik, ya. Khuluwul makan min mukhalafatin syar'iyyah karrajulin yalbisu dhahaban au imra'atin mutabarrijatin au rajulin yashrabu dukhanan. Lokasi di dalam rumah itu harus dibersihkan dari segala maksiat. Baik misalnya tadi peralatan-peralatan musik, ya, peralatan-peralatan musik tadi, atau segala sesuatu yang melanggar syariat. Misalnya laki-laki memakai emas, itu biasanya akan mengganggu, ya, karena kita ini memohon kepada Allah bisa terganggu.
Ya, laki-laki yang pakai emas, karena haram ya, laki-laki pakai emas haram. Yang dibolehkan adalah kaum wanita. Atau wanita yang tidak pakai hijab, tidak pakai jilbab, atau keberadaan seorang yang sedang merokok. Ya, apalagi khamar. Merokok saja tidak boleh, apalagi khamar. Kemudian i'ta'ul marid wa ahlihi darsan fil aqidah bi muqtadahu tanzi'u ta'alluqa qulubihim bi ghairillah. Dakwai dulu keluarganya, ya, didakwai, diajarkan akidah yang benar, akidah sahihah, bagaimana tauhid kepada Allah, menghilangkan kesyirikan, diceramai, ya, diingatkan. Nah, ini menjadi sangat penting karena ini akan mempengaruhi kesuksesan di dalam proses pengobatan itu. Ya, akan sangat mempengaruhi kesuksesan di dalam pengobatan itu. Tanamkan dulu, karena biasanya begini, orang yang sudah kita bantu, namun masih ada unsur ketertarikan kepada kesyirikan atau suasana tidak baik, ini bisa menjadi asbab sulitnya atau kesembuhan itu belum didapatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah memeriksa dengan seksama, ya, memeriksa dengan seksama, ya. Jadi dilihat, ya, tanda-tandanya, kemudian kita periksa secara seksama. Ya, misalnya kita tanya, ini dalam rangka kita mendeteksi apakah ini sihir tafrik atau tidak, ya. Pertanyaan yang biasa kita tanyakan, misalnya, bagaimana engkau melihat pasangan Anda, ya, atau suami Anda atau istri Anda? Ya, apakah terkadang kelihatan sesuatu yang buruk atau menjengkelkan? Ya, ditanyakan itu. Kemudian, apakah di dalam rumah sering terjadi permasalahan yang kecil menjadi besar? Kemudian yang ketiga, apakah Anda merasa bahwa di luar rumah itu menjadi nyaman, dan kalau masuk rumah itu menjadi tidak nyaman? Ya, kalau jawabannya iya, ini sudah ada 3 tanda-tanda. Kemudian, hal yatadayak ahadu zaujaini asna'a amaliyatil jima'. Ditanya, apakah ketika berhubungan suami istri ada yang merasa tersiksa atau terganggu? Ya. Nah, ini yang biasa kita temukan adalah kasus wanita yang dia mau melayani suaminya dengan baik, namun begitu mau melakukan hubungan suami istri, si wanita ini tiba-tiba menolak, ya, dengan caranya, atau bahkan meronta, atau bahkan marah, dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi salah satu pertanyaan, ya, untuk mengungkap apakah ada permusuhan. Kalau dia terkait dengan bukan suami istri, kakak adik misalnya, ya, apakah Anda sering bertengkar pada hal-hal yang sangat kecil? Apakah Anda sangat jengkel dan tahu sebab kejengkelannya? Diperiksa, ya, karena pemeriksaan itu menjadi penting, ya. Kalau pemeriksaan kita benar, pengobatan benar, maka insya Allah kesembuhan akan bisa didapatkan. Kemudian hal yata'arrad ahadu az-zawjaini liqalakin fi manamihi au ahlaman muz'ijatan. Tanya, apakah salah seorang di antara kalian, ya, suami istri ini pernah mengalami sesuatu yang tidak nyaman di malam hari? Tidur tidak nyenyak, ya, tidur tidak nyenyak, kemudian melihat mimpi yang mengganggu, mimpi buruk, ya. Mimpi buruk ini bisa mimpi jatuh dari tempat tinggi, mimpi tenggelam, mimpi melihat sesuatu yang buruk. Nah, ini kalau terlalu sering maka bisa menjadi indikasi. Ya, kemudian setelah kita mengorek keterangan dengan baik, ya, dari kondisi yang dihadapi oleh pasien kita bisa scoring, kita bisa simpulkan, wah, ini kalau dilihat tanda-tandanya ada sekitar 60-70%. Maka kita masuk kepada tahapan kedua, yaitu mempersiapkan diri, ya, misalnya
berwudu ya sebelum melakukan, ya kita mulai berwudu dulu sebelum melakukan pengobatan. Ya, kalau dia perempuan maka usahakan ada mahramnya, kemudian dia memakai pakaian yang tebal ya supaya tidak mudah tersingkap. Ya. Kemudian tidak boleh mengobati wanita yang bukan mahramnya tanpa ada keluarganya ya atau mahramnya. Kemudian sebaiknya tidak masuk dalam pengobatan itu orang yang bukan mahramnya sebaiknya ya. Kemudian menjaga diri untuk tidak terkena ini ya, menjaga diri untuk tidak terkena perkara-perkara yang bisa menjadi syubhat ya, yang bisa menjadi syubhat, dan hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi tanda-tanda dan bagaimana pengobatannya untuk sihir tafrik ini. Ya, pengobatannya adalah dengan ruqyah syar'iyah ya, dengan ruqyah syar'iyah. Ayat apa saja yang kita hafal, misalnya surah Al-Fatihah, kemudian awal surat Al-Baqarah ya, kemudian ayat kursi ya, ayat kursi, kemudian akhir surat Al-Baqarah, dan ayat-ayat yang lain yang kita bisa baca ya. Kalau belum hafal, pegang mushaf juga tidak mengapa ya. Kalau belum hafal, pegang mushaf tidak mengapa insyaallah ta'ala. Nah, ini tahapan yang kedua. Jadi pengobatan ini dilakukan, dan setelah dilakukan pengobatan ya, atau pada masa proses pengobatan ini diperhatikan baik-baik ya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat-ayat ruqyah secara umum itu yang dibaca ya, ayat-ayat ruqyah secara umum yang dibaca. Kemudian fase yang ketiga adalah pasca pengobatan. Ya, ini bisa dibacakan surat Yasin, dibacakan apa saja dari ayat Al-Qur'an. Ya. Dibacakan secara tartil. Kalau muncul ya, kalau muncul kan yang lalu kita sudah sebutkan, ada orang kesurupan parsial, ada kesurupan seluruhnya. Parsial ini ya, dia tidak bisa melawan, tapi dia tidak bisa juga masih bisa ngomong. Ya, tapi dia sudah dikuasai setengahnya oleh syaitan wal iyadzubillah. Ya, baca Al-Fatihah. Kemudian kalau jin berbicara lewat mulut orang yang terkena gangguan itu, sihir itu, tidak mengapa. Untuk kasus penanganannya, maka boleh bertanya kepada jin. Ya, boleh bertanya misalnya nama atau kenapa sebab masuk, jenis kelaminnya untuk diketahui, nanti kita bisa melakukan dan dengan membacakan ayat-ayat tertentu. Ya, ini kemudian yang lain, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan cara diruqyah terus, ya, diruqyah terus. Dan perlu diketahui biasanya sihir itu ada buhulnya, seperti yang lalu kita telah jelaskan ya. Ada buhulnya yang kalau ketemu buhul itu, insya Allah akan memudahkan kita untuk bisa dengan izin Allah sembuh ya pasien kita. Nah, ini saat pengobatan dan ya pasca pengobatan yang dilakukan adalah penjagaan ya, penjagaan ya. Di sini disebutkan diantaranya harus pasien itu banyak bersyukur kepada Allah, dan dipastikan bahwa kesembuhan itu bukan di tangan peruqyah,
bukan di tangan dokter, bukan di tangan terapis. Tapi kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Anta syafi, Allah lah yang memberikan ya kesembuhan kepada kita semua. Jadi dalam kondisi pengobatan maka dibacakan ayat-ayat yang kita hafal, kemudian menjaga sholat 5 waktu ya, tidak mendengarkan nyanyian dan musik-musik, berwudu sebelum tidur, kemudian membaca ayat kursi dan membaca basmalah dalam setiap kondisi ya. Kemudian khusus selesai sholat subuh bisa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca sampai ya 100 kali. Ini sebagaimana contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berusaha untuk memperbanyak baca Quran ya, orang yang sudah terkena gangguan ini. Kemudian bersama orang-orang yang soleh, zikir pagi dan petang yang bisa dilakukan. Terima kasih kepada semuanya. Wa barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga ibu-ibu tadi ya, ada yang di Malaysia, ada yang di Makassar, di berbagai tempat, untuk senantiasa berlindung kepada Allah SWT dari hal-hal seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.